Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat datang di ibadah sekolah minggu hari ini. Berikut adalah adik-adik yang mengirimkan foto saat ibadah sekolah minggu minggu lalu. Sudah siap beribadah adik-adik? Duduk yang manis ya, bersikap yang baik saat menyembah Tuhan. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Yes. Baik adik-adik, kita dapat bersyukur oleh karena kasih karunia-Nya kita dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online. Walaupun ibadahnya tetap di rumah aja, adik-adik tadi masih tetap sukacita ya adik-adik, dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita undang adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Baik adik-adik, untuk membuka ibadah kita, mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha pengasih, kami telah menerima rahmat selamat-Mu yang maha kudus di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah memberikan kepada kami sukacita yang besar, karena itu kami memohon kepadamu, berikanlah kami pengetahuan dan keberanian untuk menyampaikan kabar baik itu kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar mereka dapat mengenal keselamatan yang daripadamu, sehingga seisi dunia memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Masih ada sukacita? Wah, puji Tuhan, masih ada sukacita ya. Nah adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan kita, sebelum itu pasti kakak selalu ingatkan kembali kepada adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, catatannya, dan apa yang terakhir? Dan pulpennya ya adik-adik. Nah sebelum itu mari kita kakak undang lagi adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar.
akan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Anak-anak hebat, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Apa yang Ibu Guru ucapkan, anak-anak di rumah ucapkan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami rindu semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar dengan tertib, serta kami melakukan apa yang Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang hebat, kita mau buka Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sekali lagi, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sama-sama kita membacanya. Sudah dapat semuanya? Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anak yang hebat di rumah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Apa anak-anak? Amanat agung Tuhan Yesus. Buat anak-anak ibu yang besar di kelas Lukas, pasti udah tahu apa itu namanya amanat. Amanat itu sama dengan pesan, sama dengan perintah. Nah, di sini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bertemu sama murid-muridnya di Galilea di sebuah bukit. Nah, di sana Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke sana? Karena Tuhan Yesus sedang memberikan satu pesan, memberikan satu perintah, memberikan satu amanat kepada murid-muridnya yang dikenal dengan amanat agung. Kenapa Tuhan memberikan amanat agung kepada murid-muridnya? Karena Tuhan sudah mendapatkan kuasa dari Allah di bumi dan di surga. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, beritakanlah Injil." Wah, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, ada berita yang harus disampaikan oleh murid-muridnya, yaitu apa? Memberitakan Injil kepada semua bangsa. Ibu-ibu mau bertanya, anak-anak di rumah yang hebat dan ibu guru, apakah kita adalah murid Yesus Kristus? Iya. Nah, oleh karena kita juga adalah murid-murid Yesus, pesan agung, perintah agung ini juga
diberikan oleh Yesus buat ibu guru dan anak-anak yang hebat semua. Bahwa kita harus memberitakan Injil. Bu guru gimana caranya? Aku nggak tahu banyak isi Alkitab. Gimana cara memberitakan Injilnya? Anak-anak yang hebat tahu nggak? Kalau kita memberitakan Injil kepada teman-teman kita, yaitu dengan perilaku kita, dengan sikap kita. Kalau anak-anak hebat di rumah, berbuat baik kepada sesama, rajin menolong, tidak sombong, tidak malas, itu anak-anak yang hebat sedang memberitakan Injil kepada banyak orang. Kok bisa ya Bu Guru ya? Karena apa? Ketika anak-anak ibu yang hebat berbuat baik dan melakukan hal-hal yang luar biasa yang baik, nama Tuhan Yesus sedang diberitakan. Orang-orang bilang, oh iya dia anak yang baik. Karena apa? Karena dia murid Tuhan Yesus. Karena dia anak Tuhan Yesus. Dan kemudian karena dia adalah anak sekolah minggu yang hebat. Nah, siapa yang dapat nama? Tuhan Yesus juga. Karena apa? Melalui tingkah dan perbuatan kita, Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan dikatakan, beritakanlah Injil. Kemudian dikatakan lagi, ajarlah mereka. Nah, anak-anak hebat, Bu Guru saya nggak jadi guru. Saya nggak bisa jadi guru nih. Gimana mau mengajar? Kembali lagi bahwa Allah mempunyai banyak cara untuk kita boleh mengajar teman-teman kita. Contohnya gimana Bu Guru? Ketika teman-teman kita jahat, ketika teman-teman kita bandel, nggak boleh kita ikut bandel, nggak boleh kita ikut marah. Kita harus mengajarkan mereka. Ini loh, kalau misalnya kamu nakal, nanti Tuhan Yesus nggak suka. Tuhan Yesus marah. Kita ajar mereka untuk berbuat baik. Sehingga apa? Sehingga kembali kita melaksanakan pesan agung atau amanat agung Tuhan Yesus dengan cara mengajarkan teman-teman kita berbuat baik. Kalau mereka berbohong, nggak boleh loh. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Anak Tuhan nggak boleh malas. Nah, itu juga mengajarkan mereka untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Wah, keren-keren anak ibu guru semuanya. Pasti bisa mengajarkan dan memberitakan Injil Tuhan Yesus sehingga amanat agung Tuhan Yesus sampai kepada teman-teman kita melalui hidup kita. Kemudian Tuhan berkata lagi, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika anak-anak ibu yang hebat berbuat baik, memberitakan Injil, mengajarkan kepada teman-temannya hal-hal yang baik, ingat, Tuhan Yesus menyertai anak-anak ibu yang hebat semuanya. Nggak usah takut kalau berbuat baik. Karena apa? Ketika kita berbuat baik, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Sehingga kita nggak perlu takut. Tuh nanti saya akan dibully kalau saya berbuat baik. Oh no. Kalau kita berbuat baik, firman Tuhan bilang apa? Kita akan menuai yang baik. Karena apa tadi? Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Loh, hebat ya Tuhan kita ya. Melindungi kita, menjaga kita, enggak sampai sampai hari ini. Enggak, tapi sampai akhir zaman. Oleh karena itu, ayo anak-anak ibu yang hebat, kita beritakan Injil. Kita ajarkan teman-teman kita berbuat baik. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kita melaksanakan pesan dan perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu memberitakan Injil dan mengajarkan teman-teman kita sesuai dengan Injil Kristus yang sudah kita pelajari setiap hari, setiap minggu, baik di rumah maupun di ibadah gereja. Nah, itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Setuju? Setuju dong. Nggak susah kan anak-anak memberitakan Injil?
Nggak susah kan anak-anak untuk mengajar teman-temannya? Lakukan terlebih dahulu, nanti teman-teman kita mencontoh perbuatan kita. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami boleh melaksanakan amanat agung Tuhan atau pesan agung Tuhan atau perintah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengajar teman-teman kami, untuk kami boleh memberitakan Injil melalui hidup kami. Biarlah melalui itu semua hanya nama Tuhan yang dimuliakan, dan pakai kami sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kerajaan-Mu bagi teman-teman kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik terkasih, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tinggal di dalam hati kita. Untuk mempersiapkan ucapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Untuk itu kita angkat satu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Anak-anak kami yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tadi kita telah selesai sekolah mingguan kita ini. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Bye-bye.